wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa nabiyyuka wa rasulika nabiyyi ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diparingi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rutinan. Sebelum kita mulai kisah Sayyidina Ibnu Mas'ud agar apa yang disampaikan oleh Pak Yai, oleh Abdi makin bisa masuk ke dalam hati kita semua, kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Ini selanjutnya bagaimana kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akan secara langsung disampaikan oleh Pak Yai. Pada Pak Yai kami persilakan. الفاتحة إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل أجمعين وإلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والكريمين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكر الصحابة التابعين يوم إحسان يوم الدين ثم إلى أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أمراء الراسخين وقضاء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام الحافظ عبد الله الأصبهاني الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن طبقة السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم صاحب السواد والسرائر والسباق والبذاء أقربهم وصيلة وأرجحهم فضيلة كان من الرفقاء والنجباء والوزراء والرقباء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Kita hari ini akan membahas, mengkaji, mempelajari, mencermin dari sosok sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum saya baca kitab ini, ada hal yang perlu kita sampaikan bahwa secara prolog ya, kalau kita mengenal sosok Sayyidina Umar, itu adalah seorang bangsawan di Quraisy, punya putra namanya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu anak dari orang yang strata sosialnya tinggi. Sayyidina Umar pun juga lahir dari strata sosial tinggi di kalangan Quraisy. Demikian juga Abu Bakar, terkenal terhormat, keluarga besar, juga terkenal kaya. Demikian juga sahabat-sahabat lain, misal Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang lain yang ketika
sebelum masuk Islam mereka sudah memiliki status sosial yang bergengsi di kalangan Quraisy, kalangan jahiliyah. Tetapi tidak semua sahabat Nabi itu memiliki status sosial seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang anak, gulaman itu kalau di zaman kita sekarang mungkin remaja, masih belasan, sekitar 12, 13, ya, gulaman, seorang anak remaja yatim hidup bersama ibunya. Ibunya itu kerjaannya menjadi pembantu, apa saja pekerjaannya ngalor ngidul, ya. Kadang juga bantu asisten rumah tangga, pokoknya apa saja dikerjakan. Ya. Demikian juga anaknya ini sama sejak kecil yatim, kemudian hidup di kasta rendah di kalangan Quraisy. Kasta sosial rendah, kasta ekonomi juga rendah. Secara kehormatan orang Quraisy memandang sosok satu ini, anak remaja ini, ya tidak ada apa-apanya, karena lahir tidak dari bangsawan. Di samping kurang beruntungnya status sosial, juga kurang beruntungnya status ekonomi, beliau ini juga kurang mungkin ya bagi kalangan penjenengan. Beliau juga secara fisik beda dengan yang lain, bahwa sosok Ghulam, anak remaja ini yang bernama Abdullah bin Mas'ud, secara postur tubuh paling pendek di antara semua sahabat. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya ada orang Arab itu duduk, ya setinggi itulah Ibnu Mas'ud itu. Ya, orang secara postur tubuh pendek, kemudian secara postur tubuh juga pendek, kurus, jadi lengkap ya. Kurus, pendek, dan lengkapi lagi kulitnya ada hitam, sawo matang. Jadi dari secara fisik, sosial, ekonomi, fisik itu kurang begitu beruntung dan seperti khalayak anak pada umumnya itu Ibnu Mas'ud itu. Karena itu pekerjaan beliau membantu ibunya, ya, meskipun sudah masih remaja itu sudah bekerja beliau. Bekerja apa? Buruh angon wedhus. Sejak usia puluhan tahun itu, ya 11 tahun, 12 tahun, itu wis buruh angon wedhus. Coba makanya kita lihat riwayatnya ini. Nanti langsung di hadis yang ke 379 ini menyangkut apa yang saya sampaikan tadi. Seorang anak kecil, ya anak remaja, buruh wedhus, ya. Tapi jangan heran nanti dari ekonomi yang pas-pasan ini, ya nasab yang pas-pasan juga, status sosial yang pas-pasan, bahkan bukan pas-pasan, di bawah sekali. Siapa tahu anak ini nanti menjelma sebagai seorang pahlawan, menjelma sebagai seorang yang pemberani, di mana ketika dia masih remaja, ketika berjalan di kalangan Quraisy itu dia pemalu, nggak pede gitu, karena miskin. Ya.